Halo Sobat Talenta, kembali lagi podcast kita Bijak Bincang Pajak. Pada podcast kita di episode kedua kali ini, kita masih membahas mengenai peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Namun di podcast kali ini kita akan membahas bagian ketiga yang ada di PP tersebut. Bagian ketiga pada PP tersebut berisi mengenai dividen ataupun penghasilan lain yang dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita masih kedatangan dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Juan. Bagaimana Pak Juan? Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Novi gimana? Sehat? Alhamdulillah Iya. sehat ya Bapak. Semoga Sobat Talenta juga dalam kondisi sehat semua ya, dan dipenuhi dengan keberkahan di tahun 2023 ini. Amin. Oke, kalau begitu kita mungkin langsung mulai saja ya Pak mengenai pembahasan bagian ketiga ini yang dimana spesifik mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dari dividen dan penghasilan lain yang dapat dikecualikan dari objek pajak. Pertama dari judulnya deh Pak, dividen. Mungkin dari Sobat Talenta ini, dari para wajib pajak kita kali ini masih bingung Pak. Memang dividen itu apa sih Pak? Oke. Jadi ini berawal dari PP 55 tahun 2022 ya. Di episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai aspek-aspek yang terkait penghasilan ya. Nah, kita ingin lebih spesifik lagi di sini ya, terkait adanya potensi-potensi tambahan penghasilan sebenarnya bagi orang pribadi ataupun badan hukum. Jadi latar belakang berpikirnya, kalau kita mau bahas dividen dan penghasilan lain itu konteksnya haruslah penghasilan tambahan. Oke? Nah, penghasilan tambahan ini bentuknya diatur di PP 55, yaitu mulai dari pasal 9 sampai ke pasal 11 begitu. Nah, sebenarnya bisa kita bagi dua nanti, ada dividen dan ada penghasilan lainnya. Nah, kalau kita ingin lebih spesifik terkait dividen ini sebenarnya kan penghasilan yang diterima karena kita sudah memiliki sebuah instrumen investasi. Contohnya adalah saham. Cuma nanti yang menjadi isunya adalah kalau kita terima dividen ini dari dalam negeri seperti apa? Kalau kita terima dividen dari luar negeri seperti apa? Begitu kira-kira. Ya. Oke, kalau begitu Pak, kan tadi ada sedikit menyinggung mengenai instrumen investasi. Memang yang ada di PP 55 ini yang menjadi bahan atau instrumen investasi yang dapat dikecualikan itu biasanya apa saja ya Pak? Oke. Sebenarnya bentuk instrumen investasi ini adalah perwujudan dari dividen dan penghasilan lainnya tadi. Jadi bagaimana dividen yang kita terima, penghasilan lain yang kita terima itu agar nggak kena pajak, maka harus diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan. Bentuknya bisa sukuk atau obligasi, bisa juga investasi di perusahaan-perusahaan, atau mungkin ada semacam pendanaan, pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil. Kira-kira begitu. Oke, kalau begitu Pak, tadi kan mungkin kita sudah bahas mengenai dalam dan juga luar negeri nih yang kan Pak. Lalu kalau seperti itu memang untuk instrumen keuangan yang ada di khususnya dalam maupun luar negeri ini, apakah memang menjadi suatu trigger tertentu yang memang bagaimana caranya ini supaya tidak dikenakan sebagai pajak gitu Pak? Sebenarnya ini yang menarik sebenarnya di PP 55 ini. Ya, artinya kalau kita berbicara sebuah penghasilan itu kena pajak, maka menurut saya sih itu sudah sesuatu yang sudah hal yang umum gitu. Keunikannya di sini adalah ada potensi dividen atau penghasilan lain tadi nggak kena pajak. Gitu. Oke? Nah, maka kita harus berpikirnya begini, gimana caranya tidak kena pajak berdasarkan regulasi. Dan ini sudah diatur di PP 55. Ada syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Contoh ya, misalkan nih, saya beli saham PT Telkom, terima dividen dari PT Telkom, oke? Maka dividen ini tidak akan menjadi objek pajak jika saya investasikan ke dalam instrumen keuangan. Ambil sajalah misalkan saya terima dividennya sebesar 10 juta, maka 10 juta ini harus saya investasikan kembali ke dalam instrumen keuangan. Contoh, saya belikan sukuk gitu. Atau mungkin saya belikan obligasi, ya, atau mungkin juga saya investasikan ke dalam usaha-usaha mikro dan kecil.
maka 10 juta yang saya terima itu tidak akan menjadi objek pajak di Indonesia. Kira-kira begitu. Oke, kalau tadi kan masih lingkup dalam negeri nih Pak ya. Kalau misalnya untuk luar negerinya seperti apa ya Pak? Oke. Sedikit saya tambahkan dulu ya. Jadi kalau konteksnya dividen yang diterima dari dalam negeri, sebenarnya kita bisa dilihat dari dua sisi. Bisa yang terimanya orang pribadi, bisa juga badan hukum. Oke. Nah, kalau yang harus diinvestasikan itu adalah kalau yang terima orang pribadi. Saya, Novi, ya, Sobat Talenta yang sifatnya, yang kategorinya orang pribadi, kalau terima dividen, maka pastikan dividen itu harus diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan tadi. Tapi kan bisa saja yang beli saham ini ternyata berbadan hukum. Betul. Ya, misalkan PT ABC misalkan, beli saham Telkom. Pada saat dia terima dividennya, maka tidak ada syarat investasi sebenarnya. Jadi berapapun dividen yang diterima oleh berbadan hukum, maka itu bukan objek pajak. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana dividen itu kalau sumbernya dari luar negeri. Artinya, kita terima dividen karena kita memiliki saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Singapura misalkan, atau Bursa Efek Amerika misalkan. Maka ini agak berbeda, ya. Baik yang terima dividen itu orang pribadi ataupun badan hukum, sepanjang sumbernya dari luar negeri itu harus diinvestasikan semua. Jadi agak berbeda dengan yang dividen yang diterima oleh badan hukum yang berasal dari Indonesia. Kira-kira begitu. Oke, berarti cukup lumayan tricky juga ya Pak. Ada perbedaan perlakuan untuk objek yang ada di dalam negeri dan juga yang di luar negeri. Tadi sudah dikoncernkan bahwa wajib pajak yang memang harus concern akan peraturan ini juga dari orang pribadi maupun badan. Betul. Oke, kalau begitu Pak, dari segi dividen ini, ketentuan yang menjadi dasar bahwa dividen ini dapat dikecualikan selain yang disebutkan sebelumnya, apakah ada ketentuan spesifik semisal kita kepemilikannya harus berapa persen? Seperti itu Pak. Jadi begini sebenarnya ya. Jadi berapapun nilai dividen ya yang kita terima, kalau tadi konteksnya orang pribadi, gini, kita bagi pertama dulu dividen yang bersumber dari dalam negeri. Oke, maka kalau ingin dividen ini nggak kena pajak, maka 100% dari dividen itu harus diinvestasikan. Kalau yang terimanya orang pribadi. Oke? Kalau yang terimanya badan hukum, sumber dividen itu dari dalam negeri, nggak ada isu di sana. Artinya seluruhnya pasti menjadi bukan objek pajak. Nah, logikanya sebenarnya begini, kenapa badan hukum di Indonesia terima dividen tidak harus diinvestasikan? Karena konteksnya kalau dividen itu diterima oleh badan hukum, nggak mungkin dipakai untuk kepentingan pribadi direksinya. Betul. Karena pasti dipakai untuk operasional atau untuk meningkatkan modal kerja perusahaan. Jadi tujuan pemerintah sebenarnya secara tidak langsung sudah tercapai. Cuma yang menjadi isunya ini kalau yang terimanya orang pribadi. Misalkan saya nih terima dividen dari Telkom tadi 10 juta. Mungkin saja saya belikan laptop baru, saya belikan mobil baru. Nah itu yang tidak diinginkan sebenarnya di PP 55 ini. Agar itu tidak menjadi objek pajak, nggak boleh saya belikan sesuatu yang sifatnya konsumtif. Harus diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan. Oke? Nah, kemudian kalau yang dividen itu berasal dari luar negeri, maka ini yang harus diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan. Tidak peduli yang terimanya itu apakah orang pribadi di Indonesia ataupun badan hukum. Ya, nah itu dari sisi instrumen keuangannya. Dari sisi dasar hukum, tadi sudah kita bahas bahwa ini diatur seluruhnya di PP 55, cuma fokus kita itu ada di pasal 9 sampai dengan pasal 11 sebenarnya. Jadi pasal 9 ayat 1 dan 2 itu mengatur tentang ruang lingkup dividen tadi. Lalu pasal 9 ayat 3 mengatur tentang penghasilan lainnya. Lalu jenis-jenis investasi itu apa saja diatur di pasal 10 begitu. Kemudian berapa lama harus diinvestasikan diatur di pasal 11. Tapi jangan lupa juga, ada PMK nomor 18 tahun 2021 yang menurut saya juga masih relevan dengan PP 55 ini. Begitu kira-kira. Ya. Oke. Berarti dari penjelasan Bapak sebelumnya, dari peraturan bagian ketiga di PP 55 ini secara tidak langsung lebih membidik subjek pajak orang pribadi ya Pak, untuk khusus dalam negerinya.
Karena untuk yang harus dihindari itu ya penggunaan biaya konsumtif gitu kan ya Pak ya. Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai dividen. Karena kan tadi ada bahasan juga di judulnya mengenai atau penghasilan lain. Iya, betul. Mungkin masih agak ambigu Pak. Penghasilan lain memang yang seperti apa sih Pak? Oke, saya mencoba lebih menganalisis ya, apa sih maksud penghasilan lainnya ini di PP 55. Maka yang bisa saya resumekan ya adalah begini. Ada nggak potensi orang pribadi di Indonesia ataupun badan hukum di Indonesia terima penghasilan dari luar negeri? Itu dulu cara berpikirnya. Oh ada. Lewat apa? Bisa saja orang pribadi atau badan hukum itu beli saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Singapura tadi atau Amerika tadi. Maka dia berpotensi terima dividen dari luar negeri. Oke? Bisa juga nggak dia beli saham perusahaan yang tidak listing di Bursa Efek luar negeri? Bisa nggak kira-kira? Bisa saja. Ya. Maka dividen yang dia terima dari perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek di luar negeri pun ini harus diregulasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke? Nah, pada dasarnya sebenarnya regulasinya mirip-mirip seperti dividen yang berasal dari dalam negeri tadi. Artinya, apa sih yang akan diterima oleh orang pribadi atau badan hukum di Indonesia tadi? Maka bisa bentuknya dividen atau mungkin bisa juga bentuknya itu begini. Sobat Talenta pernah dengar istilah BUT nggak kira-kira? BUT itu memang apa Pak? BUT itu adalah bentuk usaha tetap. Oke. Jadi karakteristik BUT itu dia punya pusat di luar negeri, lalu ada perpanjangan tangan atau cabangnya di Indonesia, itu disebut dengan BUT. Oke. Nah, maka bisa saja ada induk perusahaan yang ada di Indonesia, kemudian induk perusahaan ini ekspansi ke luar negeri. Bisa ke Singapura mungkin, bisa ke Malaysia mungkin, atau bisa ke China mungkin. Maka cabang-cabang atau anak-anak perusahaan yang ada di luar Indonesia tadi, itu kategorinya BUT di sana. Pertanyaan berikutnya, BUT ini meng-create revenue nggak? Pendapatan nggak? Oke. Artinya ada profit nggak? Ada. Pertanyaan berikutnya, apakah profitnya dibiarkan saja tinggal di negara-negara Singapura, Malaysia, atau China tadi, atau sebaiknya dibawa pulang ke Indonesia? Kira-kira menurut Novi? Seharusnya dikembalikan lagi sih Oke, pada saat dana itu masuk ke Indonesia, itu salah satu kategori penghasilan lainnya tadi. Betul ya. Oke, gimana caranya dana itu bisa ditarik ke Indonesia, tapi nggak kena pajak lagi di Indonesia. Itu akan menarik kan bagi perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia yang punya banyak anak perusahaan di luar Indonesia. Betul. Selama ini mungkin mereka agak sedikit khawatir gitu ya, mau bawa pulang profitnya ke Indonesia, nanti kena PPh badan lagi. Oke, padahal secara logikanya akan sangat menguntungkan sekali untuk perekonomian Indonesia kalau dana-dana tersebut, profit-profit yang setelah kena pajak tadi itu bisa kembali ke Indonesia untuk meningkatkan perputaran ekonomi di Indonesia. Makanya dimunculkanlah di PP 55 ya, terkait penghasilan lainnya tadi. Khususnya kan tadi kan sudah kita bahas ya di pasal 9 ayat 3 ya. Jadi konteks penghasilan lainnya ini tidak sebatas dividen, tapi juga istilahnya begini. Istilah itu laba bersih setelah pajak yang dimiliki oleh BUT yang ada di Malaysia tadi, Singapura tadi, ataupun di China tadi. Gimana caranya bisa masuk ke Indonesia? Oke, syaratnya adalah sederhana, tetap harus diinvestasikan kembali di Indonesia, tapi ada nilai minimum. Contoh misalkan ya, laba bersih setelah pajak ya, nilainya anggap sajalah 100 miliar gitu. Oke. Nah, minimal 30% dari 100 miliar itu harus diinvestasikan di Indonesia. Oke. Tentu saja investasinya itu diatur ya di pasal 10 nanti. Dari PP 55. Maksudnya bentuk-bentuk investasi apa saja ya. Jadi syarat minimal itu ya kalau berdasarkan PP 55 itu hanya untuk penghasilan lainnya tadi. Tapi kalau untuk dividen sebenarnya seluruhnya gitu. Kalau sekiranya ada nilai yang tidak diinvestasikan atau selisihnya misalkan begini. Kita terima dividen 100 miliar. Yang kita investasikan cuma 90 miliar. Maka 10 miliar yang tidak diinvestasikan itu tetap akan menjadi objek
pajak. Pajak. Kira-kira begitu. Oke. Wow, mungkin ternyata yang penghasilan lain ini lebih tricky lagi ya Pak. Bisa jadi kalau tidak diatur dalam peraturan PP ini bisa jadi mekanisme perusahaan untuk... Maka dana itu berputar di luar Indonesia aja. Tidak ada value added-nya buat Indonesia. Kan sayang sebenarnya. Betul. Ya, maka dari itu dibuatlah PP 55 untuk mengatur mengenai penghasilan lain-lain ini yang memang harusnya seperti apa baiknya untuk penerimaan pajak kita. Oke, tadi kan kita sudah menyinggung mengenai laba setelah pajak. Menurut Bapak, yang menjadi trigger ini, kenapa di peraturan dari PP 55 bagian ketiga ini lebih menekankan laba bersih setelah pajaknya? Memang asumsinya kenapa harus menggunakan laba setelah pajak gitu Pak? Oke, baik Novi. Begini ya, Sobat Talenta, kalau kita melihat struktur di laporan laba rugi, profit and loss begitu ya, kan ada pendapatan, dikurangi beban, dapat laba sebelum pajak. Nanti dikurangi PPh badan, dapat laba setelah pajak. Oke? Nah, laba setelah pajak ini kan logikanya kan ibaratnya sudah bersih dari pengenaan pajak. Tapi ada kalanya laba setelah pajak ini kena lagi pajak di bawahnya. Jadi logikanya menjadi kena pajak dua kali. Nah, itu yang mau diatur di regulasi di PP 55 ini. Artinya ini sudah kena pajak sebelumnya, jangan sampai kena pajak lagi. Oke? Nah, cuma yang menariknya di sini adalah kenapa akan ada potensi kena pajak dua kali atau PPh dua kali? Karena ini konteksnya BUT tadi sebenarnya. Ya, gimana caranya laba setelah pajak? Ya, biasanya kita sebutnya net income after tax. Dari BUT ini tetap ada di Indonesia atau tetap kembali ke Indonesia, gitu loh. Ya. Maka kalau itu bisa dipenuhi, kembali ke Indonesia-nya harus dalam bentuk instrumen keuangan tadi, diinvestasikan. Maka itu tidak akan menjadi objek pajak di Indonesia. Oke? Jadi yang men-triggernya itu sebenarnya adalah gimana caranya yang sudah kena pajak di awalnya tadi, nggak kena pajak dua kali. Itu satu. Yang kedua, agar dana itu bisa masuk ke Indonesia atau dikelola di Indonesia. Sebenarnya konteks BUT ini kan tidak hanya perusahaan Indonesia punya cabang di luar negeri. Bisa juga perusahaan asing punya BUT di Indonesia. Contoh sederhana misalkan begini. Ada bank-bank misalkan yang dari Malaysia, dari Singapura gitu ya. OCBC dan sejenisnya begitu ya. Dia kan punya BUT di Indonesia. Ada profit di Indonesia. Profit ini sudah kena PPh badan di Indonesia. Maka laba bersih setelah pajaknya itu biasanya mereka akan transfer kembali ke negara asalnya. Tapi maunya kita apakah itu ditransfer ke negara asalnya atau tetap dikelola di Indonesia? Maunya dikelola di Indonesia, Pak. Maka BUT itu ya, OCBC dan sejenisnya itu kalau tidak ingin kena PPh lagi di Indonesia, dia harus investasikan. Gitu. Jadi konsep investasi ini tidak hanya berlaku bagi BUT yang ada di luar Indonesia, tapi juga BUT yang ada di dalam Indonesia. Kira-kira begitu. Oke, baik. Berarti kalau seperti itu memang untuk bagian ketiga ini memang menjadi bagian yang pasalnya cukup banyak ya Pak. Dari jumlah lembarnya pun sampai 9 halaman yang mengatur ketentuan mengenai dividen dan juga penghasilan lain. Karena jika tidak diatur ya tricky juga ya Pak untuk manajemen perusahaan mengelola kasnya seperti apa. Perusahaan atau orang pribadi akan bayar PPh dua kali. Apakah ada yang mau bayar dua kali? Bayar satu kali aja masih mikir. Ya, jadi beban juga ya Pak. Ya, oke. Kalau begitu, karena kita sudah membahas mengenai mekanismenya, mengenai kayak contoh seperti BUT dan sebagainya. Kalau begitu Pak, dari pasal 10 ayat 1 di PP 55 tahun 2022 ini, diatur mengenai jangka waktu investasi yang dilakukan yang dapat dikecualikan. Seperti contohnya paling lambat akhir bulan ketiga atau akhir bulan keempat, akhir bulan ketiga untuk orang pribadi, akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan, lalu paling singkat 3 tahun dari tahun pajak terhitung. Semisal nih Pak, case-nya ada wajib pajak yang ternyata dia investasinya ini hanya dalam jangka waktu 2 tahun. Regulasinya atau ketentuan dan juga perlakuan yang akan didapatkan itu bakal seperti apa ya? Ini ya, Sobat Talenta ya. Jadi tadi kan kita sudah memahami bahwa ada dividen, ada penghasilan lain. Dividen ini untuk orang pribadi yang ada di Indonesia harus diinvestasikan.
Kemudian kalau dividen dan penghasilan lain yang diterima dari luar negeri juga harus diinvestasikan. Oke? Pertanyaannya investasinya dalam bentuk apa? Sudah diatur ya di pasal 10. Jenisnya bisa obligasi, sukuk dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, berapa lama diinvestasikannya? Betul. Maka kita harus lihat dari sisi siapa yang terima dividen atau penghasilan lainnya itu. Kalau yang terimanya orang pribadi, maka harus diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan tadi, ya, paling singkat 3 tahun. Ya. Oke? Nah, tapi kalau dia berbentuk badan hukum, ya, paling singkat sama 3 tahun, cuma kapan mulai investasinya itu. Ya. Oke? Kalau orang pribadi itu paling lambat akhir bulan ketiga di tahun pajak berikutnya. Betul. Oke? Tapi kalau badan hukum itu paling lambat akhir bulan keempat di tahun pajak berikutnya. Jadi Sobat Talenta nggak usah khawatir ya, misalkan nih akan terima dividen di 2023 ini. Oke? Kalau Sobat Talenta kategorinya orang pribadi, berarti paling lambat investasinya itu terrealisasi ya, itu di Maret 2024. Betul. Kalau yang berbadan hukum di April 2024. Oke? Nah, pertanyaan masuk ke pertanyaan Novi tadi. Ya. Bagaimana kalau investasinya itu kurang dari 3 tahun? Betul. Anggap sajalah misalkan begini. Ternyata baru 2 tahun investasi itu sudah dicairkan. Yang tadinya bentuknya sukuk, obligasi Republik Indonesia sudah dicairkan. Oke? Maka di tahun pada saat pencairannya itu menjadi objek PPh kembali. Nah, hati-hati nih Sobat Talenta. Oke? Pertanyaannya, objek PPh ini pasal berapa? Maka mengacu kembali ke mekanisme yang awal yang diatur di Undang-Undang PPh. Jadi kalau sebelumnya orang pribadi itu kan kalau terima dividen terutang PPh pasal 4 ayat 2 final. Betul. Sebesar 10%. Kalau badan hukum terutang PPh pasal 23 sebesar 15%. Jadi itu yang harus Sobat Talenta hati-hati. Oke, tidak hanya harus diinvestasikan, tapi juga harus paham berapa lama ini minimal bentuk investasi itu tetap harus dipertahankan agar tetap menjadi bukan objek pajak. Ya. Oke, kalau begitu para Sobat Talenta ini harus concern dari jangka waktunya. Ya, betul. Jangan sampai melebihi, maksudnya jangan sampai kurang gitu ya. Kurang dari 3 tahun karena dari aturannya sendiri dijelaskan bahwa paling singkat itulah 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajaknya diterimanya dividen. Itu. Ya. Betul. Oke Pak, kalau begitu kita kan sebagai wajib pajak, Sobat Talenta semua, pastinya harus melaporkan SPP-nya dong Pak. Iya. Betul. Dari ketentuan bagian ketiga PP 55 ini, dampaknya pengecualian si dividen maupun penghasilan ini terhadap SPT tahun ini bagaimana Pak? Oke, nah ini sebenarnya yang menarik ya. Saya ingin Sobat Talenta memahami ya bahwa yang namanya peraturan regulasi itu tidak hanya untuk dihafalkan ataupun dimengerti, tapi harus diimplementasikan ke SPT tahunan. Betul. Oke? Kalau Sobat Talenta kategorinya orang pribadi dapat dividen dan itu diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan tadi, pertanyaan pertama, apakah harus dilaporkan di SPT tahunan? Tapi sebagian mungkin berpikir, loh kalau kami laporkan di SPT tahunan nanti bisa kena pajak lagi. Nggak usah khawatir. Di dalam SPT tahunan baik orang pribadi ataupun badan hukum, nanti ada semacam lampiran yang menjelaskan kategori untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi itu tetap kita laporkan dividen itu sebagai kategori penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita spesifik ke orang pribadi aja ya. Apa pentingnya sih kita harus laporkan? Agar nanti di kemudian hari KPP atau account representatif akan mengetahui saya, Novi, Sobat Talenta semua terima dividen. Apakah dividen ini diinvestasikan atau tidak? Jawabannya ada di SPT. Di SPT harus kita declare sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Begitu juga di daftar harta nanti muncul ada nilai dividen yang kita terima. Ya. Sekaligus jangan lupa Sobat Talenta harus membuat laporan realisasi. Jadi laporan realisasi ini sebenarnya controlling yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan nilai investasi itu bertahan paling cepat atau paling singkat selama 3 tahun. Begitu. Betul. Itu untuk orang pribadi. Kalau sekiranya untuk badan hukum apakah sama dilaporkan di SPT? Juga sama.
Dan itu nanti ada lampiran yang menjelaskan tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak juga. Cuma hati-hati ya, kalau yang sudah berbadan hukum kan wajib pembukuan, bikin laporan keuangan. Jangan lupa menyusun rekonsiliasi fiskal. Jadi poin yang terpenting kepada Sobat Talenta adalah seluruh pemahaman PP 55 itu harus kita implementasikan ke SPT tahunan. Apakah sekedar hanya mengimplementasikan? Tidak. Hati-hati. Ya, salah kita mengimplementasikan, salah juga informasi yang akan disampaikan kepada account representatif atau kepada KPP. Betul. Ya, malah nanti berpotensi pertanyaan. Gitu. Betul. Oke? Jadi poin saya kepada Sobat Talenta, tetap harus dilaporkan, tapi hati-hati waktu melaporkannya. Harus tepat posisinya di mana, di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajaknya, bagaimana melaporkan rekonsiliasi fiskalnya, dan seterusnya. Kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan teknis, nanti kita bisa ada kolom deskripsi ya. Betul ya. Iya, jadi Sobat Talenta nanti bisa bertanya terkait teknis selanjutnya. Begitu ya, jangan sampai salah. Mumpung masih ada waktu sampai Maret ataupun April 2023. Betul, begitu ya. Iya. Menyinggung tadi Sobat Talenta semua, di YouTube kan ada fitur komentar. Jika Sobat Talenta masih kebingungan nih, kira-kira aduh saya punya dividen ataupun penghasilan lain, apakah memang mana aja nih yang harus dikecualikan dari objek pajak gitu. Masih bingung? Tanyakan di kolom komentar, kita akan bahas ataupun balas pesan kalian atau komentar kalian secepat mungkin ya Pak ya, sesegera mungkin. Oke, dari pembahasan kita sebelumnya nih Pak, kita kan sudah membahas dari A to Z mengenai bagian ketiga dari PP 55 tahun 2002 ini. Kalau begitu Bapak sebagai seorang konsultan pajak, apakah ada saran ataupun insight yang lebih spesifik mengenai concern para Sobat Talenta, para wajib pajak kita mengenai bagian ketiga kita yang pembahasan kita kali ini? Baik, terima kasih Novi. Sobat Talenta, penting harus dipahami bahwa PP 55 ini adalah semacam fasilitas. Ya, kalau kita sebut sebagai tax planning lah, agar pada saat Sobat Talenta terima dividen, terima penghasilan lainnya, baik yang sumbernya dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, tidak akan menjadi objek pajak. 1. Jangan lupa harus diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan yang sudah ditentukan di pasal 10 ya, dan jangka waktunya juga sudah ditentukan paling singkat 3 tahun. Berikutnya, tetap harus dilaporkan di SPT tahunan, baik itu apakah orang pribadi ataupun badan hukum. Ya, setelah dilaporkan, hati-hati penginputannya. Harus yang kategori penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan untuk badan hukum harus juga menyusun rekonsiliasi fiskal. Berikutnya juga harus membuat laporan realisasi agar bisa meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa betul dananya ini diinvestasikan. Kalau memang ternyata kurang dari 3 tahun sudah dicairkan begitu, sudah dikonsumtif gitu, maka akan menjadi objek pajak kembali di tahun pada saat dana itu dicairkan. Bagaimana cara menghitungnya? Kembali lagi ke Undang-Undang PPh yang sebelumnya. Kalau orang pribadi akan dikenakan PPh pasal 4E2 final sebesar 10%. Kalau badan hukum PPh pasal 23 sebesar 15%. Begitu kira-kira, Novi. Oke. Akhir dari pembincangan kita kali ini sangatlah meaningful. Insight-nya sangat banyak sekali ya. Mengingatkan untuk para Sobat Talenta yang mungkin masih kebingungan mengenai topik pembahasan kita kali ini, silakan untuk bertanya pada kami pada kolom komentar dan kami akan menjawab dari kolom komentar kalian secepat mungkin, sesegera mungkin, dan juga menjawab lebih jelasnya, detailnya seperti apa. Di sini kita akan membantu kalian para Sobat Talenta yang masih kebingungan mengenai kewajiban perpajakan, khususnya mengenai bagian ketiga di Peraturan Pemerintah 55 tahun 2022. Oke. Untuk di penghujung podcast kita kali ini, dari saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada Pak Juan. Sama-sama, Novi, yang terima telah, kasih. yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kita kali ini, dan juga untuk para Sobat Talenta. Ingat, Bincang Pajak Bijak kali ini akan mendapatkan episode yang lebih banyak. Maksudnya kita akan membahas episode selanjutnya mengenai PP 55 tahun 2022. Mungkin di episode ketiga
Spoiler, kita akan Iya. membahas mengenai tax planning atau tax avoidance ya Pak ya? Itu yang paling penting menurut saya bagi Sobat Talenta. Ya, Oke? oke. Spoiler nih ya, episode ketiga mengenai Iya. tax planning atau tax avoidance. Kalau begitu, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.